Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita yang ada di grup WhatsApp untuk kita bantu bahas di video kali ini. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasannya, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, sharing bareng, dan juga belajar bareng bersama Mirai Aset Sekuritas. Nanti teman-teman dapat klik link yang saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berhubungan dengan saya langsung. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini nanti benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas di bawah saya adalah kita akan masukkan teman-teman ke dalam dua grup, yang dimana satu grup adalah grup satu arah. Di sini hanya saya yang akan bisa menyampaikan suatu informasi supaya ketika ada informasi yang penting, ada berita yang bagus, atau juga saham-saham yang menarik, informasi tersebut tidak tertimpa oleh chatting-chatting teman-teman gitu. Jadi di sini teman-teman dapat perhatikan, kita sudah jauh hari forecast semua saham-saham perbankan, teman-teman. Kita sudah forecast, dan saham-saham yang lain juga kita sudah forecast dari jauh hari gitu. Nah, di sini juga teman-teman perhatikan kita ada grup, yang dimana grup ini adalah grup saling kita berkomunikasi, teman-teman. Di sini kita bisa saling sharing, di sini kita bisa saling mengenal atau membuat suatu komunitas. Jadi ini kita berharap grup ini bisa berguna untuk teman-teman supaya bisa menjadi manfaat dan juga jadi referensi untuk teman-teman bisa berkembang ke depannya, teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti kita akan bergabung dalam satu grup, yang dimana grup itu kita akan selalu sharing bareng. Di situ juga kita akan belajar bareng, teman-teman, dan juga di situ kita akan selalu sharingkan saham-saham apa aja yang berpotensi, dan kita akan selalu update pergerakan indeks kita seperti apa ke depannya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan informasi yang up to date, pastikan teman-teman tradingnya bersama kita di Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah di sini teman-teman perhatikan, kita akan coba bahas dulu komposit kita seperti apa di perdagangan hari ini. Seperti yang teman-teman perhatikan, bahwasanya indeks kita ditutup menguat plus 2,06%, teman-teman, di level harga 6.874. Jadi seperti forecast kita yang di awal adalah besar kemungkinan indeks kita akan membuat pola double bottom, dan kita sudah simpulkan bahwasanya ini adalah bottoming dia, teman-teman. Ini adalah bottoming dia, dan benar saja di perdagangan hari ini dan 2 hari berturut-turut indeks kita ditutup menguat sangat signifikan. Ya, sekarang pertanyaannya, ketika indeks kita menguat, apakah porto teman-teman tuh ada saham-saham yang memanuver indeks kita gitu. Jadi pastikan ketika indeks kita menguat, ya saham teman-teman itu yang ada di porto pasti hijau. Kita harapnya begitu gitu. Nah, ketika indeks kita yang seperti ini, apakah ada suatu potensi untuk kita coba entry di saham-saham yang bisa kita lirik? Sebenarnya dengan kondisi indeks kita yang udah seperti ini, sebenarnya ya saham itu udah let profit run aja, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin paksakan masuk dengan indeks kita yang sudah jalan seperti ini, itu jauh lebih berbahaya, karena ya indeks kita secara overall belum ada titik yang bagus untuk kita coba buy on breakout. Lebih baik kita coba tunggu, teman-teman. Lebih baik kita coba tunggu dia retest ke bawah lagi gitu. Retest ke bawah lagi, baru kita bisa coba lihat saham-saham apa aja yang mencoba masuk ke area demand-nya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, dia membentuk suatu base, yang dimana ini adalah area akumulasinya, teman-teman. Ini adalah area akumulasinya. Jadi saya pribadi bisa simpulkan bahwasanya indeks ini dalam waktu minggu ini kemungkinan besar akan coba retest, teman-teman. Kemungkinan besar akan coba retest, baru dia akan kejar area neckline-nya kembali gitu. Jadi ya ketika indeks kita nanti mencoba retest atau coba ditutup melemah, pastikan teman-teman lihat saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman bisa entry gitu. Jadi jangan nanti ketika harga sudah di best price teman-teman nggak beli, ketika harga sudah jalan baru teman-teman bingung beli atau tidak gitu. Itu yang sangat berbahaya gitu. Oke, mungkin untuk komposit kita sendiri kita nggak terlalu banyak untuk memforecastnya, karena seperti plan awal bahwasanya indeks kita akan menuju area neckline-nya. Jadi kita dari jauh hari pun juga sudah forecasting bahwasanya indeks kita akan menuju ke neckline dia, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada 5 saham aja yang ingin saya bahas di video kali ini. Kita akan bahas saham-saham ini karena teman-teman kita yang di grup WhatsApp ingin kita coba review saham-saham ini, teman-teman. Nah, saham pertama yang akan kita bahas langsung saja ada saham Goto. Kita lihat dulu saham Goto. Tadi saham Bukalapak ditutup sangat signifikan, jadi
Kalau seandainya teman-teman ingin masuk di situ, saya katakan wait and see aja. Karena sangat berbahaya untuk teman-teman coba entry di saham Bukalapak sendiri. Namun di video kali ini saya tidak ingin membahas saham Bukalapak. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini dia udah break neckline sebenarnya teman-teman. Ini dia udah break neckline dan dia turun terus. Jadi kalau teman-teman ikut edukasi saya sudah katakan ketika dia break neckline seperti ini, teman-teman bisa langsung nomori. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini adalah 4-nya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah nomori, teman-teman tarik garis seperti ini. Ketika teman-teman belajar cara tarik channel trendline, sekarang yang paling penting adalah teman-teman tinggal menunggu, gitu. Teman-teman tinggal menunggu ketika dia break seperti ini. Berarti ada suatu signal bahwasannya saham ini akan coba reversal. Tapi kalau seandainya dia tidak break, besar kemungkinan dia akan coba ya retest dan turun lagi, teman-teman. Jadi kemungkinan kita lebih banyak untuk menunggu di saham Goto ini sendiri, teman-teman. Karena kita nunggu konfirmasinya gitu. Kita menunggu konfirmasinya ketika dia break area neckline-nya ini teman-teman bisa katakan menjadi area demand dia, teman-teman. Ini bisa menjadi area demand dia. Ketika dia break, baru dia coba retest, baru teman-teman bisa entry gitu. Mungkin makan waktu kurang lebih 3 sampai 1 minggu. Jadi ya setidaknya teman-teman bisa masukkan saham ini di dalam watchlist teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, ya teman-teman bisa aja sebelum dia break channel trendline-nya. Tapi ya teman-teman harus jaga-jaga dengan stop loss. Nah, kalau seandainya di perdagangan besok dia break di bawah 298 ini, ya mau nggak mau teman-teman wajib cut loss saham Bukalapak ini gitu. Jadi stop lossnya sendiri kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, ya teman-teman bisa perhatikan area stop lossnya gitu. Itu ingat spekulasi. Namun kalau untuk konfirmasinya, kita tunggu dia break channel trendline-nya, teman-teman gitu. Oke. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi saham Goto, ya teman-teman bisa coba lakukan. Ini areanya bisa teman-teman manfaatkan untuk tektok aja. Tapi ingat ketika dia break dan close di bawah 298, ya lebih baik teman-teman keluar dulu untuk saham Goto ini sendiri gitu. Jadi ada 2 plan yang bisa teman-teman pertimbangkan. Kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi, teman-teman perhatikan areanya. Kalau seandainya dia break, itu jauh lebih bagus karena telah terkonfirmasi untuk kita lebih safety untuk masuk di saham Goto ini sendiri gitu. Oke, itu untuk Goto. Selanjutnya ada saham film. Ini sahamnya sangat trending ya, teman-teman perhatikan. Di sini di beberapa bulan yang lalu juga ada influencer yang coba ngepam saham ini dan sekarang harganya sudah naik sampai 2.800 gitu. Jadi kalau harga ini sampai 2.800, teman-teman harus ketahui bahwasanya saham ini naik bukan karena beliau gitu. Saham ini naik sampai sekarang bukan karena analisa beliau dan juga bukan karena beliau. Karena saham ini jauh hari dia sudah ngepam dan tidak sampai di harga ini. Terlepas dia katakan akan menuju segala macam. Tapi itu ya hanya asal kata dia, teman-teman. Itu hanya asal kata dia. Jadi jangan teman-teman telan bulat-bulat ketika ada influencer mengatakan seperti itu tanpa ada analisa yang jelas dan bahkan dia sendiri tidak punya barangnya untuk sampai harga sekarang gitu. Nah, namun untuk film sendiri ini sahamnya sangat trending. Kalau saya perhatikan dia seperti mau ngejar harga saham mesin, teman-teman, MSIN gitu. Kemungkinan besar dia akan coba kejar ke arah itu gitu. Kalau seandainya kita berharap dia retrace atau dia koreksi, ya sangat kecil kemungkinan. Teman-teman perhatikan di sini dia naiknya sangat signifikan gitu. Dia naiknya sangat signifikan. Dan biasanya ketika saham dikerek naik seperti ini, biasanya akan terjadi corporate action. Kita nggak tahu benar atau enggak karena di publish juga saya belum cari. Kalau seandainya teman-teman coba cari, bisa teman-teman perhatikan. Namun biasanya ketika harga dikerek naik sangat signifikan ini seperti ini, nanti newsnya bisa keluar tiba-tiba, teman-teman. Bisa jadi ya right issue keluar gitu. Bisa jadi right issue. Kita nggak ada yang tahu. Ketika saham udah dikerek naik, udah naik di area yang benar-benar tinggi, barulah keluar beritanya bahwa saham ini akan melakukan right issue. Itu bisa saja terjadi gitu. Namun kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk di saham film ini, ya teman-teman bisa lakukan karena ini sahamnya trendingnya sangat signifikan. Namun teman-teman juga harus ketahui resikonya gitu. Teman-teman harus ketahui resikonya. Sekarang teman-teman perhatikan aja. Ini teman-teman candlestick yang ini, teman-teman jadikan sebuah pondasi teman-teman gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry besok, ya di harga open market besok pun teman-teman masih bisa lakukan gitu. Tapi ingat, teman-teman harus gunakan dana yang benar-benar terukur.
Karena kalau seandainya dia break di bawah 2590 ya setidaknya teman-teman harus buang barangnya dulu gitu. Kita coba ukur dari harga sekarang dia break di bawah 2590 sekitar 8% teman-teman. Ada 8% yang harus teman-teman standby untuk siap cut loss gitu. Ada 8% yang teman-teman harus siap standby untuk lakukan cut loss gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham film ini ya teman-teman bisa lakukan karena kita nggak tahu saham ini mau naik sampai setinggi apa gitu. Kita nggak tahu. Bisa jadi dia kejar 5.000 teman-teman. Bisa jadi dia kejar 5.000 baru kita nggak tahu tiba-tiba right issue baru akan muncul beritanya. Bisa jadi seperti itu skenario-nya. Gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba skenario yang seperti itu ya bisa aja teman-teman lakukan gitu. Yang penting ketika teman-teman ingin entry ya pastikan risikonya pun teman-teman harus ketahui, jangan sampai teman-teman nggak ngerti resikonya gitu. Kalau seandainya dia break di bawah 2590 ya teman-teman buang dulu barangnya karena kalau seandainya dia break area itu besar kemungkinan dia akan kejar area ini gitu. Jadi kalau seandainya dia break area ini dia close, teman-teman cut loss dulu, nanti kita akan tampung di area bottoming bawahnya ini lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk film sahamnya masih sangat menarik teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, namun ya ingat resikonya dulu. Ingat resikonya dulu. Kalau seandainya teman-teman sudah ukur resikonya, teman-teman ingin coba spekulasi di saham ini, ya teman-teman bisa lakukan gitu. Oke, itu untuk film. Selanjutnya kita akan lihat saham SCMA. Sebenarnya saham SCMA ini dari bottoming kita dari video-video beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah rekomendasikan di area-area bawah ini, teman-teman. Jadi kita berharap sebenarnya dia akan coba retrace masuk area ini akumulasi yang telah kita tandakan ini teman-teman. Saya hapus dulu gambarnya karena area entry kita yang beberapa kali tidak kejemput. Kita hapus areanya, kita lihat dulu, kita turunkan time frame-nya, maka kita akan dapatkan di sini ada area base teman-teman. Ini adalah area base dan kalau seandainya teman-teman ingin masuk di saham SCMA ini, teman-teman bisa masuk ketika dia memasuki area base-nya ini. Kita tandakan area entry-nya ada di 224 sampai di level harga 218. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk di saham SCMA, teman-teman masuk di area ini jauh lebih bagus, baru teman-teman bisa follow the trendnya. Setidaknya dia akan kejar 250. Setidaknya dia akan kejar 250. Untuk stop loss-nya cukup di bawah 218 aja, teman-teman. Jadi kalau seandainya diperdagangkan besok, dia retest memasuki areanya ini ya teman-teman pastikan jangan sia-siakan momentumnya gitu. Yang penting gunakan dana yang terukur, teman-teman. Gunakan dana yang terukur. Oke, itu untuk SCMA. Selanjutnya kita akan bahas saham Telkom. Nah, Telkom ini sebenarnya masih sangat menarik. Saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan analisanya di saham Telkom ini sendiri. Kalau teman-teman perhatikan di sini, dia break channel trendline-nya, teman-teman perhatikan dia break, dia retest di sini ya kan, dia up. Di sini teman-teman perhatikan, ini swingnya jadi, teman-teman. Swingnya jadi. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman sebenarnya bisa lakukan. Cukup stop loss-nya di bawah 4070, teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa katakan sebagai area demand-nya gitu. Teman-teman bisa katakan ini sebagai area demand-nya. Kalau seandainya dia kembali retest memasuki area ini ya jauh lebih bagus. Namun kalau seandainya di harga open besok pun teman-teman ingin masuk, teman-teman masih bisa lakukan. Ya mudah-mudahan dia besok open gak gap up. Jadi teman-teman bisa lebih safety untuk entry di saham Telkom ini sendiri. Untuk stop loss-nya ada di level harga 4050 sebesar 3,8%. Untuk TP-nya setidaknya kita lihat dulu. Dia ini banyak resistennya, jadi teman-teman perhatikan aja area-area resistennya. Untuk area terdekat dia bisa kejar 4390. Untuk area high-nya dia ada di 4620, yaitu area gap up-nya. Saya pribadi sih kayaknya dia akan kejar area ini, teman-teman. Secara forecast-nya gitu, dia akan kejar gap up-nya ini gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba swing saham Telkom ini. Oke, secara price action sih masih menarik. Sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Telkom ini atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan bahas saham terakhir, ada saham AMRT. Ini sahamnya juga sangat trending, teman-teman perhatikan, sangat menarik, teman-teman. Ini sahamnya sangat menarik. Di sini dia memasuki area demand zone-nya. Teman-teman perhatikan di sini dia memasuki area demand zone-nya. Saya hapus dulu. Dia masih bermain-main di area demand zone-nya. Dan sebenarnya saham ini yang bikin paling menarik adalah teman-teman. Teman-teman perhatikan saham ini secara akumulasinya nih. Foreign terus mengakumulasi saham ini, teman-teman.
foreign terus mengakumulasi saham ini. Namun dengan kondisi yang sekarang, teman-teman perhatikan sahamnya belum jalan-jalan gitu. Sahamnya belum jalan-jalan, sedangkan foreign terus melakukan akumulasi saham ini gitu. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman bertanya, apakah bisa masuk di saham AMRT ini? Selagi dia masih berada di area demand, teman-teman bisa lakukan. Selagi dia berada di area demand, teman-teman masih bisa lakukan. Kalau seandainya di perdagangan besok dia break dan close 1765, apapun ceritanya ya teman-teman wajib keluar. Terlepas foreign masih akumulasi gitu. Terlepas foreign masih akumulasi. Karena apa? Kita akan tunggu dia berada di area bottoming. Itu jauh lebih bagus untuk teman-teman lakukan. Cut loss dulu, baru kita tunggu di area bottomingnya. Namun dengan kondisi yang sekarang, saya yakin area ini masih sangat bagus. Karena apa? Area ini belum pernah dijemput orderannya, teman-teman. Belum pernah dijemput orderannya. Jadi saya yakin dan percayai secara analisa saya pribadi akan terjadi suatu reaksi ketika harga memasuki area ini. Jadi sekarang kembali ke teman-teman itu, apakah tertarik untuk coba masuk di saham AMRT ini atau tidak. Untuk stop loss saya cukup di bawah 1765, teman-teman. Kita perhatikan ada berapa persen? Sekitar 5% gitu. Jadi itu area stop loss kita, sorry. Untuk TP-nya setidaknya teman-teman bisa perhatikan area ini. Ini adalah area TP1 kita di 2040. Gitu. Kalau seandainya dia break di atas 2040, berarti besar kemungkinan harganya akan lanjut jalan gitu. Kalau seandainya dia gak break area 2040 nih, ya tandanya dia akan tektok-tektok aja di area-area ini aja gitu, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga saham-saham yang saya bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga terlebih bisa menjadi suatu referensi yang berguna untuk teman-teman semua. Nah, kembali saya mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas, trading bareng, sharing bareng, dan belajar bareng, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berhubungan dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.